Oke guys, malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta. Jadi ini saya dapat rezeki. Ini sebenarnya setahun yang lalu, ini sudah saya pernah garap. Kemudian ini kalau kulkas ini ada daging, di pembuangan ini bau ini. Sehingga ini yang ngurus pondok ini, pembuangan ini dibuka kemudian tarik pipa ini patah ini. Sehingga freon habis, kemudian pasti tidak dingin. Ini R600 ini sub yang jumbo dan yang lama menggunakan modul R600 kemudian inverter murni nih sampai kipas. Jadi Anda saksikan ini bekas instalasi saya dan ada videonya ini. Jadi kesalahannya ini ketarik pembuangan sehingga patah ini pipa kemudian freon ini habis. Saya tidak mengganti filter, tidak sah flashing, kemudian tentu ini masih instalasi lama, saya hanya sambung bagian yang patah supaya ini aman. Anda akan saksikan, saya menggunakan R600 dan uji menggunakan hanya satu selang untuk isi freon R600 ini. Anda saksikan feeling saya. Apa yang menjadi feeling kemudian menjadi ini dingin. Normal. Apa feeling saya? Anda bisa saksikan di videonya. Oke. Isi freon R600 dengan selang satu saja tidak menggunakan manifold. Ini tidak main-main lagi. Anda saksikan videonya ini. Siang guys. Ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Di samping saya ada kulkas sub 2 pintu jumbo ini menggunakan R600. Anda akan saksikan cara isi freon tanpa menggunakan manifold. Apakah feeling saya tepat sasaran atau tidak? Anda bisa saksikan ini. Karena ini urusannya R600. Apa yang Anda feeling terhadap pengisian R600, Anda bisa saksikan ini. Jadi kulkas sub lama jumbo ini menggunakan modul kemudian menggunakan R600. Anda saksikan. Oke guys, ini R600 ini. Ya. Kodenya ini. Oke. Ini menggunakan modul di kiri kompresor. Oke guys, ini sub R600 ini. Kodenya ini nih, Anda saksikan ini untuk jumbo ya. Kemudian ini ada modul di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Ini kasusnya ini pecah ini, bocor di tekukan. Jadi saya potong sekalian kemudian saya akan sambung. Jadi pipa ini pecah ini di tekukan, bocor. Ya. Saya akan sambung dan ini untuk ngilangin air ini, penghangat air supaya tidak penuh ini. Jadi sudah saya pasang pentil semua dan filter ini ya. Oke. Ini kodenya R600 jumbo. Saya akan menggunakan filling. Cara isi freon R600 yang tanpa menggunakan manifold. Oke guys, jadi ini harus menggunakan borak. Ini pipa yang orinya ini menggunakan borak. Kalau mau disambung, ini saya menggunakan borak. Jadi ini tidak lengket istilahnya, ini tidak trep ini. Jadi sudah saya sambung, oke. Ini untuk ngangetin air supaya tidak sampai luber ini pipa ini fungsinya ya. Jadi pipa ini juga paling sering bocor, tapi di data ini, di air ini tidak ada hawa-hawa minyak. Jadi saya akan tes dulu.
panas. Oke guys, jadi sini sudah saya sambung dan saya pasang di pipanya itu ya. Kemudian tentu saya akan colokin, saya akan nyalain nih supaya ngebuang hawa bekas ya. Saya sudah colokin. Oke, sudah saya colokin ini. Jadi ini belum bisa vakum, ini pentil ini harus menggunakan pentil karena R600 ini begitu ini langsung copot, tidak ada las lagi ini. Bentar, pentilnya ini kemana ini? Jadi ntar dikasih pentil. Oke, jadi pentil seperti ini dipasang ya. Ini tentu tidak ada yang namanya flashing. Ini ngapain? Dan saya akan uji ini menggunakan apa namanya, selang saja. Apakah feeling saya ini benar ini? Saya akan pasang pentilnya. Oke, saya akan pasang pentilnya dan saya tes vakum apakah ini tidak ada kebocoran di pipa isap. Jadi saya akan tes vakum dengan tutup pentil saja. Oke, jadi seperti itu. Oke guys, jadi ini pentil ini sudah saya pasang. Jadi ini saya vakum. Oke, saya vakum dan tidak main-main ini. Saya isi Freon R600 ini menggunakan satu selang untuk uji ini. Ini tidak main-main lagi nih. Ini R600 urusannya, bukan R134. Apakah feeling saya ini sempurna? Anda akan saksikan di hasilnya. Saya akan pasang selang, oke, ke pentil isian dan saya akan mulai vakum. Kalau seperti ini, misalkan ini sempurna, ini sudah tidak bisa bilang apa-apa saya. Kenapa ini menjadi sempurna, kemudian kenapa ini menggunakan selang satu, ini kan artinya super ini. Saya vakum, selang sudah saya pasang ini. Saya hanya menggunakan satu patokan ini. Anda akan lihat ntar patokan apa sebenarnya yang saya selalu ikuti di proses dingin ini. Anda saksikan ini videonya. Karena kenapa ini saya nggak ke evap, sedang isi freon saya tidak ke evap, sedangkan mampet apa tidak saya nggak urusan. Intinya saya pegang bagian pipa pres kadar angetnya. Ini luar biasa. Ini saya lagi vakum, oke. Saya akan tutup vakumnya ini. Oke, saya tutup vakum. Ini R600 ini tidak main-main ini. Kalau sudah menggunakan feeling seperti ini, isinya berapa saya tidak tahu. Kenapa ini bisa dingin? Ini kan super ini. Ini bisa jadi baru ada di dunia ini. Saya yang uji seperti ini tidak main-main lagi ini untuk Anda ini. Jadi yang namanya tukang kulkas ini bisa dilihat ini kontainer real, tidak saya tipu untuk Anda, tidak menggunakan manipul ampere bahkan apapun, sedangkan ini R600 ini kan sudah luar biasa. Bisa coba saja lihat di konten lain, kalau ada berarti ini sudah feelingnya tajam, kalau tidak ada berarti baru saya yang ada di dunia isi R600 dengan satu selang. Saya akan mulai isi dan Anda akan lihat hasilnya. Kenapa saya tidak nengok ke depan, evap kayak apa, sedangkan saya belakang terus ini ngapain. Dan kenapa saya bisa optimis ini tidak mampet ini. Anda bisa saksikan ini, konten ini luar biasa super.
Yang jauh di sana saya, kemudian yang dimanapun berada. Kemudian seperti saya misalkan pas-pasan ini hanya punya selang, kenapa tidak bisa lakukan seperti ini? Saya kasih kontennya ini untuk Anda, tidak main-main ini. Bukan kaleng-kaleng lagi nih, sudah tingkatannya sudah luar biasa kalau seperti ini. Saya lagi proses isi ini R600 ini. Kenapa ini saya matiin mic? Ini di pondok ini. Ya, jadi suara ini banyak speaker, makanya saya matiin micnya. Oke. Ini feelingnya ini, Anda bisa saksikan. Feeling ini pasti bisa dipastikan 100% lebih kebenarannya ini. Saya pegang pipa press. Angetnya sampai mana? Ya. Angetnya sampai mana ini? Kenapa tidak sama dengan manifold? Manifold pun PSI berapa, angetnya sampai mana, ini sama ini masalahnya. Jadi proses ini saya mengacu kepada menggunakan manifold. Misalkan saya menggunakan manifold titik 0 freon R600. Sedangkan di pemipahan akhir filter misalkan anget. Sama saja kalau isi dengan selang satu. Yang penting patokannya akhir pipa kondensor atau filter ini anget, kan sama saja. Ini ngapain ini? Jadi ini tidak memperumit juga konten seperti ini. Ini untuk bukti lagi nih. Biarin saya ngomong keras, intinya kalau yang komennya macem-macem pasti nih saya ada buktinya masalahnya. Buktinya tidak main-main, kemudian tidak kaleng-kaleng ini. Ini saya goyang supaya masuk freonnya cepat. Anda bisa hitung menitnya. Ini karena tidak saya edit, menit isi freon ini berapa. Ini sesuai video masalahnya. Oke. Pipa press yang saya pegang, kemudian pipa press terakhir dari penampungan. Oke, filter belum anget. Oke, seperti itu. Kalau filternya belum anget sama sekali, pasti saya tambahin. Saya jelas tidak ke depan atau ke evap karena memastikan bahwa anget kondensor ini menjamin pipa kapiler ini tidak mampet. Ini luar biasa ini. Atau biasa di luar nggak masalah ini. Oke. Tetap saja pegang pipa press saya ini. Saya tambahin freon dan saya belum melihat evap seperti apa hasilnya. Saya hanya patokan pipa ini. Jadi kira-kira kurang anget, belum anget di filter, pasti saya tambahin dan saya masih di belakang tidak melihat evap. Kalau misalkan anget pipa press ini, saya pastikan karena kapiler ini bolong ini. Nggak enak jadi tukang kulkas. 3 tukang saja teori dan prakteknya berbeda, apalagi sedunia, bahkan Asia, bahkan lagi Indonesia. Makanya kalau komennya lain, saya membuktikan ini. Pasti saya ada bukti dan pasti saya uji. Yang jelas kalau ngisi freon R600, usahakan para pemula menggunakan pentil. Jadi begitu copot selang sudah tinggal pulang. Nggak ada elas-elas terakhir. Jadi copot langsung pulang. Seperti itu. Jadi cepat, mudah. Oke, sudah anget semua ini. Saya akan menggunakan feeling saya lakukan. Bodi ini anget ini. Satu bodi ini. Dari depan sebelah kanan ini anget ini. Ini salah satu cara deteksi saya. Kemudian saya akan lari mulai ke pintu ini. Pintu ini sudah
mulai anget juga, oke. Pipa pintu ini akan berakhir di filter. Jadi ini hampir ke filter. Bisa dipastikan pipa ini sudah mau anget ini filternya. Jadi di pintu ini sudah anget. Kemudian sebelah kiri ini dari depan ini ada kondensor juga. Ini anget ini. Jadi di tengah ini anget pintu ya. Oke. Samping ini sudah anget. Ini pipanya samping kanan, samping kiri, dan pintu di belakang ini tidak ada ini. Nah ini belum saya buka ini. Masalahnya belum saya buka. Ini sudah saya berani bilang bahwa ini pasti benar ini. Walaupun ngisinya dengan satu selang. Oke. Ini anget sebelah kiri, kanan sudah anget, pintu anget. Apalagi ini kan udah beres ini artinya. Dan saya akan lihat lagi posisi tentunya ntar di belakang seperti apa. Dan tentu saya akan buka karena untuk bukti Anda bahwa evapnya ini seperti ini, dinginnya sudah seperti ini. Ini untuk bukti Anda ini. Ini yang menggunakan digital di pintu sap lama ini. Ini kalau ini di pondok seperti ini, pondok besar seperti ini, bingung ini pengaturannya tukang dapur. Makanya katanya enggak main atur digitalnya. Ini belum saya buka, yang penting saya hanya kunci pintu ini, pipanya sudah anget. Tandanya ini dari pintu ini berakhir di filter. Oke. Seperti itu. Saya akan lihat di bagian belakang ini ntar seperti apa. Oke guys, sudah saya si freon. Sap ini sap yang sangat berbeda. Evapnya ini besar. Jadi jumbo, benar-benar jumbo. Saya menggunakan feeling, ini ternyata tepat sasaran karena filter ini hanya anget, kemudian hanya pakai selang satu, pintu anget, kemudian eshing U-nya di evap ini sampai ke bawah. Oke. Hanya feeling pintu sampai pintu anget, kemudian filter anget. Ini saya buka di evapnya, ternyata eshingnya ini sampai ke bawah ini. Jadi ini tepat sasaran ini walaupun tanpa menggunakan manifold ini. Oke, tuh eshingnya tuh sampai ke bawah. Sederhana sekali kalau urusannya ini isi freon. Jadi ini enggak R134 itu ngebulnya sampai ke bawah tuh, keluar ngebul. Enggak 134, enggak freon ini R600. Kalau patokan di filter ini anget atau pintu anget, kalau dua pintu ini pasti sudah saya menjamin tepat sasaran. Ini tinggal saya copot pengisian. Oke. Filter anget, tidak anget sekali, hanya anget sedikit. Eshingnya sudah yoi. Saya copot pengisian dan saya akan rambang ya, tidak keluar. Oke. Saya akan tutup. Kalau R600 ini, kalau menggunakan pentil ini mudah sekali, begitu sudah diisi lepas selang, copot, tinggal pergi. Ini kan gampang. Oke guys, seperti itu caranya. Sederhana sekali, tidak rumit-rumit amat urusan dengan sebuah freon. Hanya satu kunci kapiler, jangan sampai mampet, beres perkara itu eshing setir.